tahun 1783. Perjanjian Paris baru saja ditandatangani. Inggris, kekuatan militer terbesar di dunia, akhirnya angkat kaki. Amerika Serikat bukan lagi sekadar ide ambisius di atas kertas perkamen. Ia adalah sebuah negara yang nyata, berdaulat, dan bebas. Namun, apa yang terjadi setelah kembang api padam? Buku sejarah sekolah seringkali melompat dari kemenangan di Yorktown langsung ke pelantikan George Washington. Seolah-olah transisinya semulus mentega. Tapi kenyataannya jauh lebih liar, lebih kotor, dan jauh lebih berbahaya. Bayangkan sebuah bangsa yang baru saja memutus rantai otoritas. Tidak ada raja, tidak ada hukum yang kuat, dan tidak ada polisi moral. Bayangkan sebuah pemandangan di mana kebebasan tidak dirayakan dengan doa syukur yang tenang, melainkan dengan gelombang hedonisme yang membuat para pendiri bangsa, para founding fathers, berdiri di sudut jalan, menatap pemandangan itu dengan ngeri, dan berbisik pelan dalam hati, apakah kita telah melakukan kesalahan besar? Malam ini kita akan menelusuri jalanan berlumpur di New York dan Philadelphia pasca perang. Kita akan melihat bagaimana demokrasi hampir mati saat baru lahir, tenggelam dalam tonggrum dan kekacauan moral yang tak terkendali. Hal pertama yang harus kita pahami tentang Amerika di akhir abad ke-18 adalah ini. Mereka adalah bangsa peminum berat. Bahkan menurut standar modern, konsumsi alkohol mereka sangat mencengangkan. Air seringkali tercemar. Jadi semua orang, pria, wanita, bahkan anak-anak, minum bir, sari apel keras, hard cider, dan yang paling utama, rum. Ketika tentara Inggris meninggalkan New York, kota itu meledak. Bukan sekadar perayaan, tapi ledakan sosiologis. Selama bertahun-tahun, rakyat hidup di bawah penindasan dan kelangkaan perang. Begitu beban itu diangkat, katup pengaman sosial pecah. Di kedai-kedai pinggir pelabuhan, narasi tentang kemerdekaan diterjemahkan menjadi kebebasan untuk melakukan apapun tanpa batas. Catatan harian dari periode tersebut menggambarkan jalanan yang dipenuhi orang-orang yang mabuk hingga pingsan sejak jam 10 pagi. Pesta-pesta meriah pecah di setiap sudut jalan. Namun, ini bukan sekadar pesta minum biasa. Di kota-kota besar seperti New York dan Philadelphia yang baru saja pulih dari pendudukan militer, struktur sosial benar-benar runtuh. Banyak sejarawan mencatat peningkatan drastis dalam perilaku yang saat itu dianggap sebagai pergaulan bebas yang memalukan. Pelacuran merajalela di wilayah yang dikenal sebagai The Holy Ground di New York, sebuah ironi nama untuk distrik lampu merah yang berkembang pesat tepat di samping gereja-gereja besar. Kebebasan politik disalahpahami sebagai kebebasan moral total. Jika tidak ada Raja George III yang mengawasi dan hukum negara bagian masih lemah, siapa yang bisa melarang seseorang untuk berpesta seks di rumah-rumah bordil darurat atau di lorong-lorong gelap? Bagi masyarakat kelas bawah, kemenangan perang berarti akhir dari segala bentuk pengekangan. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah pemandangan. Alexander Hamilton, John Adams, atau mungkin George Washington sendiri berjalan melalui pusat kota Philadelphia pada suatu malam di tahun 1784. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat para veteran perang yang cacat mengemis di trotoar, sementara beberapa meter dari sana, kerumunan orang yang mabuk sedang menghancurkan properti publik sambil meneriakan yel-yel kebebasan. Mereka melihat pemuda-pemudi yang melakukan tindakan asusila di tempat terbuka, merasa bahwa hak yang tidak dapat diganggu-gugat mencakup hak untuk meninggalkan sopan santun. Bagi tokoh-tokoh seperti John Adams, ini adalah mimpi buruk. Adams pernah menulis bahwa demokrasi tidak pernah berlangsung lama. Ia akan segera sia-sia, kelelahan, dan membunuh dirinya sendiri. Melihat kekacauan di depan matanya, dia mulai merasa ramalannya menjadi kenyataan terlalu cepat. Para Founding Fathers adalah penganut paham republikanisme, yang pada abad ke-18 berarti pemerintahan yang didasarkan pada kebajikan warga negara. Mereka percaya bahwa demokrasi hanya bisa berhasil jika rakyatnya memiliki disiplin diri. Namun, apa yang mereka saksikan di jalanan New York adalah kebalikannya. Sebuah mobokrasi atau pemerintahan massa yang liar. Hamilton, dengan sifat elitisnya merasa muak. Baginya, massa rakyat hanyalah binatang buas yang besar. Ada sebuah momen yang terdokumentasi dalam surat-surat mereka di mana muncul rasa nostalgia yang pahit terhadap ketertiban di bawah kekuasaan Inggris. Memang, mereka membenci pajak Inggris dan tirani parlemennya, tetapi mereka merindukan hukum dan ketertiban yang dibawa oleh mahkota Inggris.
Muncul sebuah pemikiran yang sangat radikal dan tabu di kalangan mereka saat itu. Apakah rakyat Amerika sebenarnya belum siap untuk mengurus diri mereka sendiri? Apakah mereka hanya bisa diatur dengan cambuk dan pedang seorang raja? Kekacauan ini bukan hanya soal moralitas atau mabuk-mabukan, ia merembet ke ekonomi dan keamanan. Karena tidak ada otoritas pusat yang kuat di bawah Articles of Confederation, setiap orang merasa mereka adalah hukum bagi diri mereka sendiri. Di Massachusetts, terjadi pemberontakan Shays. Para petani yang marah karena utang dan pajak mulai mengangkat senjata melawan pemerintah mereka sendiri. Ini adalah puncak dari mentalitas pesta pora kebebasan tadi. Jika aku tidak suka hukumnya, aku akan menghancurkannya. George Washington, yang saat itu sedang mencoba pensiun di Mount Vernon, merasa sangat gelisah. Dia menulis surat kepada James Madison, menyatakan rasa malunya atas kondisi negara tersebut. Dia mengatakan, kita memiliki pandangan yang terlalu baik tentang sifat manusia saat membangun pemerintahan kita. Dalam surat-surat rahasia di antara para elit, ada nada penyesalan yang mendalam. Mereka telah melepaskan energi yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka takut bahwa dunia akan melihat Amerika dan tertawa, lalu berkata, "Lihat, itulah yang terjadi jika kalian mencoba memerintah tanpa raja. Kalian hanya mendapatkan kumpulan pemabuk dan pelaku maksiat yang saling menghancurkan." Kekhawatiran ini begitu nyata, sehingga ada beberapa faksi yang secara serius mempertimbangkan untuk mengundang Pangeran Henry dari Prusia untuk menjadi Raja Amerika, atau bahkan secara diam-diam berpikir bahwa mungkin mereka seharusnya menyerah saja kembali ke pelukan Inggris daripada melihat negara ini terbakar dalam api anarki. Ketakutan akan pesta seks dan mabuk-mabukan yang tak terkendali inilah yang sebenarnya melahirkan Konstitusi Amerika Serikat yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1787, ketika para delegasi berkumpul di Philadelphia untuk konvensi konstitusional, mereka tidak datang untuk merayakan kebebasan. Mereka datang untuk membatasi kebebasan itu. Mereka menyadari bahwa jika demokrasi dibiarkan tanpa kendali, ia akan berubah menjadi kekacauan total. Mereka menciptakan sistem checks and balances bukan hanya untuk membatasi pemerintah, tetapi juga untuk melindungi pemerintah dari kemauan rakyat yang impulsif dan mabuk. Mereka menciptakan senat untuk menjadi pendingin bagi emosi rakyat yang panas. Mereka menciptakan electoral college karena mereka tidak mempercayai massa di jalanan untuk memilih pemimpin tertinggi. Jadi, narasi bahwa Amerika lahir dari kesucian dan doa adalah mitos. Amerika lahir dari reaksi keras terhadap kekacauan, pergaulan bebas, dan ketidakteraturan pasca perang. Para Founding Fathers menyadari bahwa manusia tidak bisa dipercaya untuk bebas sepenuhnya tanpa adanya struktur yang kuat. Jadi, ketika kita melihat kembali sejarah kemenangan Amerika, kita harus melihatnya dengan mata yang jujur. Kemenangan itu hampir menghancurkan negara tersebut. Rakyat merayakan kebebasan dengan cara yang paling manusiawi, dengan kesenangan duniawi yang ekstrim dan pengabaian terhadap aturan. Dan para pemimpin bangsa yang berdiri di tengah kerumunan yang mabuk dan liar itu harus menghadapi kenyataan pahit bahwa membangun sebuah negara jauh lebih sulit daripada menghancurkan sebuah kerajaan. Amerika Serikat selamat bukan karena rakyatnya tiba-tiba menjadi suci, tetapi karena para pendirinya cukup ketakutan melihat perilaku rakyatnya sehingga mereka menciptakan hukum yang paling ketat dan cerdas di dunia. Mungkin benar, pada suatu malam yang gelap di tahun 1784, George Washington pernah menatap ke arah pelabuhan, melihat bayangan kapal Inggris yang menjauh, dan berpikir, setidaknya di bawah mereka, jalanan ini tenang, kakak. Namun, dari ketakutan itulah, sebuah bangsa yang lebih dewasa akhirnya lahir. Terima kasih telah mendengarkan sisi gelap dari sejarah kebebasan ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kamu suka dengan konten ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.